Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nantikanmu, Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan nantikanmu, Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Sungguh baik. Cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan namanya. Ku mau memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, ini doaku. Yesus,
takhtamu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, dan jubah putih kau beri padaku, yang kau sucikan dengan darahmu. Di surga yang mulia beribu salemmu, memujimu, menyembahmu selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu.
cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cintakan, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cintakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cintakan, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta lagi, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cintakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cintakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cintakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cintakan, sungguh ku cintakan.
sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, Ku muliakan nama-Mu. Yang terutama di dalam hidup ini
Yesus
memuaskan jiwaku, Kau beriku kemenangan, Yesus, Kau bentengkan hidupku. Saya sampaikan selamat sore bagi kita semua jemaat Tuhan di Manimbo, juga di Tumaratas yang mengikuti lewat live streaming, juga umat Tuhan lainnya dimanapun berada yang mengambil waktu bersama kami mengikuti ibadah doa penyembahan di sore hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. 109 dari nyanyian rohani. Katakan Yesus terbesar. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintamu. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Katakan Yesus terbesar. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak lagi. Katakan Yesus terbesar. Haleluya. Katakan Yesus terbesar. Haleluya. Katakan Dia cintamu. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih memiliki Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Allah yang sudah menyatakan diri di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang datang menebus kami, mengangkat kami, membawa kami keluar dari bawah murka Allah, mengaruniakan keselamatan kepada kami lewat korban-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami mau mengucap syukur dan mengaku bahwa saat kami boleh berada di dalam rumah-Mu di sore ini dalam ibadah kami, bahkan saudara-saudara kami umat Tuhan lainnya dimanapun yang juga ikut beribadah bersama lewat live streaming, kami mau mengaku bahwa semua ini terjadi adalah hasil dari salib-Mu, dari korban-Mu yang menggantikan kami yang seharusnya dihukum, yang mengaruniakan kebebasan kepada kami dari ikatan dan belenggu dosa,
supaya dengan kebebasan oleh salib-Mu kami dapat beribadah dan melayani Engkau, menyerahkan diri, merendahkan diri untuk selalu mengagungkan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhir dari ibadah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik kami yang terkumpul di dalam rumah-Mu maupun rumah Tuhan lainnya dimanapun mengikuti live streaming. Biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan. Di dalamnya kami dapat menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan atas hidup kami. Untuk kami dapat mengalami segala janji-Mu Tuhan dalam ibadah kami. Hati kami makin diperkuat oleh kasih karunia-Mu, diteguhkan oleh firman-Mu dari waktu ke waktu, sehingga kami tidak ada keraguan dalam menghadapi apapun situasi yang akan terjadi dalam dunia ini, karena sesuatu hal yang pasti bahwa Tuhan yang menaruhkan kemauan dan kehendak di dalam kami untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Urapi kami semua, pakai kami, pemain-pemain musik, singer, seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan umat Tuhan lainnya dimanapun, mereka yang mengoperasikan perangkat multimedia, juga Engkau urapi dan beri hikmat dari surga. Demikian juga yang membantu membaca, bahkan seluruh alat-alat yang kami gunakan, Engkau juga sucikan dan urapi. Semua Tuhan akan tertuju arah kepada Dikau bagi kebesaran kemuliaan nama-Mu. Saudara-saudara kami yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan, beri penyertaan perlindungan tiba dengan selamat. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit sehingga terhalang sekalipun ada waktu dan kesempatan untuk berkumpul, Tuhan Engkau menolong mereka, ulurkan tangan mereka di tempat mereka berada Tuhan, baik jemaat Tuhan atau umat Tuhan lainnya dimanapun berada. Karuniakan kelepasan dan pemulihan. Gangguan pekerjaan setan roh jahat yang mau mengganggu merintangi kami dalam ibadah, gangguan sakit penyakit yang mengganggu anak-anak-Mu, semua itu kami ikat dengan kuasa darah Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Ibadah-ibadah yang lain yang juga diadakan sore ini dimanapun juga Engkau memberkati dan pakai semua hamba-Mu, bahkan dalam penginjilan Tuhan berada di daerah-daerah yang seharusnya tidak memungkinkan, tapi Tuhan izinkan mereka ada di sana. Pakai mereka membawa jiwa-jiwa yang belum menerima mengenal Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat, untuk menerima Engkau di dalam hati mereka, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sekitar gereja, pastori, semua kendaraan yang ada, rumah tempat tinggal, harta benda, beri perlindungan-Mu, dijauhkan dari semua hal yang tidak diinginkan. Inilah doa kami, permohonan kami, mealaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami semua. Haleluya, amin. Kita lanjut 107. Nyanyian rohani, bukan karena kebaikan-Mu. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena Kasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggil, bukan karena kelebihan, bukan karena kelebihan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kecakapan-Mu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Kau
kepercayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya, bila engkau dapat, haleluya, itu karenanya, bila engkau punya sebuah daripadanya. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Jika engkau, bila engkau dapat, bila engkau dapat, itu karenanya, bila engkau punya sebuah daripadanya. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Haleluya, puji Tuhan. Ku bersyukur padamu 110. Dengan segenap hatiku. Ku bersyukur padamu Tuhan, dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau, karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah, sekarang dan selamanya. Dia telah menuntun aku di jalan. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu Tuhan, dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau, karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah, sekarang dan selamanya. Dia telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi memuji. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya. Haleluya. Karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran.
segenap bumi memuji. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya. Karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjaga dalam hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Ketika aku lemah, Dia datang. Kita akan segera menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan sambil bangkit berdiri. Ketika ku lemah, Dia datang. Haleluya. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu Dia, ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku lemah, Dia datang. Haleluya. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu Dia. Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Kita berdoa. Haleluya. Ke dalam tangan Tuhan kembali kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan, yang kami tahu ada di setiap waktu, ada di setiap keadaan, hadir di setiap situasi yang kami hadapi. Saat kami dalam kelemahan, saat kami dalam pencobaan, saat kami dalam kesakitan, Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Saat kami membutuhkan Engkau, Engkau tidak menutup telinga untuk mendengar dan menjawab setiap seruan dan doa kami. Karena itu kami akan terus percaya dan tetap mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa atas segenap hidup kami. Tuhan,
tubuh, jiwa, dan roh kami yang memang sudah dibeli oleh darah-Mu sendiri, sehingga kami bukan lagi milik kami, tapi milik Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan akan memenuhi kami semua, karena Engkau tahu firman-Mu adalah kebutuhan kami yang terutama Tuhan di hari-hari ini, bahkan di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan kembali. Tidak ada satu kekuatan yang lain yang mampu menopang kami, yang mampu menjaga kami, melindungi kami, selain daripada firman-Mu yang adalah perkataan hidup yang kekal. Jika itu ada di dalam kami memiliki jaminan untuk keselamatan hidup kekal bersama Engkau. Bahkan jika firman-Mu yang adalah harta yang mulia itu ada pada kami, apapun masalah, apapun situasi, apapun keadaan yang kami hadapi Tuhan, di zaman akhir ini tidak akan membuat kami Tuhan menjadi lemah dan putus asa, karena pengalaman bersama Engkau adalah pengalaman untuk membawa kami kepada kehidupan bersama Engkau, bahkan hidup yang dipermuliakan bersama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus akan menolong kami untuk menyatakan kepada kami segala yang menjadi rahasia dan kehendak Tuhan, dan untuk menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Kami butuhkan semuanya itu Tuhan. Bahkan kami mohon kemurahan-Mu, buka mata hati kami untuk kami boleh memandang wajah-Mu, kemuliaan-Mu di dalam firman-Mu. Semakin kami dapat merendahkan diri untuk taat dan dengar-dengaran, bahkan makin hari kami makin mau setia dan sungguh-sungguh. Tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan bagi kami sebagaimana kehendak Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi kami semua. Pekerjaan-pekerjaan kuasa setan, roh-roh jahat yang masih mau mengganggu, kami perintahkan kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Beri kami kemurahan saat kami datang dalam doa penyembahan. Roh penyembahan akan menguasai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Saya sampaikan selamat sore bagi kita semua jemaat Tuhan, juga umat Tuhan yang ada di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Sekali lagi selamat sore, selamat mengikuti beribadah bersama kami. Selamat malam untuk umat Tuhan yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Tuhan Yesus mempelai laki-laki sorga yang sangat menaruh perhatian atas setiap hidup kita, karena Dia merindukan supaya pada kedatangannya kembali kita benar-benar sudah menjadi kehidupan yang siap untuk menyambut Dia. Puji Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan mengungkapkan kepada kita hal-hal perkara, hal-hal yang masih akan datang, yang masih rahasia tersembunyi, tapi kita percaya bahwa satu waktu tidak ada rahasia yang akan tertutup, semua akan disingkapkan, semua akan diungkapkan. Saya untuk membawa kita gereja Tuhan pada bunyi sangkakala terakhir, itu adalah puncaknya dari segala rahasia dari firman yang masih tertutup, tapi puncaknya itu adalah pada bunyi sangkakala yang terakhir. Ya, itu suara anak Allah yang akan membangunkan orang-orang yang tidur. Ya, orang-orang yang mati dalam Tuhan, kata Yohanes 5, mereka akan mendengar suara anak Allah dan mereka akan bangkit dengan tubuh kebangkitan. Ya, dan bunyi sangkakala terakhir itu suara anak Allah, juga di dalamnya ada kuasa untuk mengubah kita. Kehidupan yang masih tinggal, masih hidup waktu itu akan diubahkan bersama dengan mereka yang dibangkitkan, dibangunkan dari tidur, menerima tubuh kemuliaan untuk diangkat. Kita akan mengalami kenaikan yang kedua. Kenaikan yang pertama ketika kita dibawa keluar dari maut,
Kita mati oleh dosa dan pelanggaran, tapi kematian kebangkitan Yesus membawa kita keluar dari kematian karena dosa. Ya, sedangkan kenaikan yang kedua yang akan kita alami, yaitu saat Yesus menampakkan diri dalam kemuliaan bersama para malaikat. Kita akan diangkat naik tinggi di awan-awan bersama dengan Dia. Puji Tuhan, mari kita kembali kepada Efesus 5. Kita sudah sampai pada ayat yang ke-22 dari pasal 5 Efesus itu bicara tentang rahasia kebahagiaan dari kehidupan nikah, kunci atau rahasia bagaimana hidup nikah manusia di bumi ini akan mengalami kebahagiaan menurut ukuran firman Allah, bukan kebahagiaan menurut ukuran manusia, tapi bagaimana nikah itu akan mengalami kebahagiaan menurut ukuran firman Allah. Dan kebahagiaan nikah di bumi ini yang sesuai dengan ukuran standarnya firman Allah, kebahagiaan ini nanti akan ditingkatkan ya oleh Tuhan nanti sampai kepada kebahagiaan masuk dalam pesta kawin anak domba. Kata Wahyu 19, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Iya. Puji Tuhan. Ya, itu keadaan akhir dari gereja Tuhan. Ya, dan karena itu kita harus mengusahakan diri saya untuk kita berada di dalam kekudusan dari Tuhan lewat mentaati, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab nikah manusia pertama ketika dibentuk oleh Allah, itu nikah itu ada di dalam kekudusan. Ya, ada dalam kekudusan. Nikah itu hidup dalam kebahagiaan. Kebahagiaan nikah yang pertama itu adalah bukan soal penyediaan ya kebutuhan mereka yang tersedia lengkap di Taman Eden, tapi kebahagiaan nikah pertama adalah setiap hari mereka bisa hidup bersekutu dengan Allah. Ya, sebab setiap hari Allah itu datang menemui mereka. Dan itu yang diketahui oleh Adam, dan itu yang diberitahu oleh firman Allah kepada kita. Setiap pagi Adam mendengar langkah-langkah kaki Allah datang kepada dia. Jadi dia tahu kapan Allah datang. Ya. Dan sayangnya Kejadian 3 ketika Adam mengetahui bahwa Allah datang menemui mereka, mereka tidak berada pada posisi nikah yang benar. Ya, posisi mereka, kedudukan nikah ketika Allah datang dalam Kejadian 3 itu sudah berubah. Ya, sudah berubah. Sebab tadinya nikah yang berbahagia disalut, diselimuti oleh kemuliaan Allah. Dalam Kejadian 3 ketika Allah datang menemui mereka, tadi saya bilang sayangnya posisi mereka, nikah mereka sudah tidak sesuai dengan ketika dijadikan. Sebab ketika Allah datang, mereka tidak lagi berpakaian pakaian kemuliaan, tapi mereka sedang menggunakan pakaian dari daun arah. Ya, itu sudah jauh berbeda. Dari kemuliaan yang kekal, sekarang nikah itu berpakaian daun ara yang pasti lambat atau cepat daun ara itu akan menjadi kering. Ya, itu cerita nikah yang pertama. Nah, Efesus 5 ayat 22 mulai itu adalah usaha Allah, cara Allah, inisiatif kehendak datang dari Allah untuk mengembalikan nikah manusia pada kedudukan sebagaimana ketika diciptakan. Ketika nikah itu diciptakan. Tuhan ingin kembalikan itu. Ya, ini bukan usaha manusia, ya, bukan pikiran manusia, bukan kehendak manusia,
Tapi ini inisiatif Allah, kehendak Allah, kerinduan Allah. Ingin kemudian mendapatkan, melihat lagi nikah manusia adalah nikah yang ada di dalam kehendaknya. Nikah yang ada di dalam kemuliaan, seperti kemuliaan ketika nikah itu dijadikan. Itu Efesus 5 ayat 22. Saya mengajar kita. Ya, bukan hanya untuk yang menikah, sudah menikah, tapi juga untuk orang-orang muda. Saya satu saat sudah dipanggil menikah, kalau Tuhan belum datang, maka ini yang saudara harus tahu, ya, bahwa nikah manusia itu dijadikan untuk supaya nikah itu selalu berada di dalam persekutuan dengan Allah. Itu kebahagiaan nikah yang tadi saya katakan, kebahagiaan nikah manusia yang pertama, bukan karena Tuhan sudah menyediakan lengkap kebutuhan mereka. Tidak, sebab kebutuhan itu mereka bisa punya, tapi tanpa kehadiran Allah maka nikah itu kosong, hambar. Ya, Adam dan Hawa akan menjadi bosan dengan setiap hari makan buah yang baik yang ada di Taman Eden. Pasti akan ada rasa jenuh, fastiu, bosan. Ya, kalau hanya untuk itu nikah dijadikan. Kalau nikah manusia pertama dijadikan hanya untuk supaya mereka segala kebutuhan mereka itu tercukupkan bahkan berlimpah, maka lambat atau cepat mereka akan menjadi bosan, jenuh jika tidak ada kehadiran Allah. Tanpa kehadiran Allah. Sama seperti itu juga keadaan kita. Kita boleh memiliki segala sesuatu di dalam dunia ini. Dari usaha kita, dari kerja keras kita boleh mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kita boleh memiliki semua itu. Tapi jika tanpa kehadiran Allah, maka nikah kita kosong, hambar. Itu yang harus kita sadari. Bahwa apapun yang kita ada dalam nikah kita, jika tidak ada Allah, jika tidak ada kehadiran Tuhan di dalamnya, maka kita tidak bisa mengecap kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah kebahagiaan dari kerajaan sorga. Ya, kebahagiaan dari kerajaan sorga ini mengalahkan kebahagiaan lainnya yang ada di dunia ini. Sebab kebahagiaan dari kerajaan sorga itu adalah kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang tidak membuat orang itu merasa jenuh, merasa bosan, fastiu, tapi hidup itu akan terus menerus dilingkupi dengan kebahagiaan yang tiada taranya. Kepada kebahagiaan itu Tuhan ingin ya kita mencapainya. Karena itu Efesus 5 ayat 22 saya ulangi. Ini bicara soal kedudukan dari nikah ya. Yang merupakan kunci dari kebahagiaan di dalam Tuhan. Kebahagiaan di dalam Tuhan itu adalah kalau nikah itu menempati kedudukan yang diatur oleh firman, yang disediakan oleh firman, yang bukan tempat yang bukan disediakan oleh firman. Ya, di situ tidak ada kebahagiaan kerajaan sorga. Mungkin ada, tapi bukan kebahagiaan sorga. Kebahagiaan yang hanya akan berakhir dengan air mata. Tapi jika kita menempati tempat yang disediakan oleh Tuhan, yang diatur oleh firman, mungkin kita memulainya dengan banyak kesusahan, banyak air mata, ya, banyak halangan, banyak rintangan. Tapi percayalah bahwa di balik semua itu, kalau kita berada di tempat yang disediakan Allah, maka di balik air mata ada kebahagiaan, ada sukacita sorga yang disediakan oleh Tuhan buat kita. Puji Tuhan. Ya, dalam Efesus 5 kita tidak membaca, nanti kita membaca lagi jika bisa. Kita sudah tahu bagaimana pengaturan Tuhan terhadap nikah. Seorang istri diminta untuk tunduk kepada suaminya sendiri seperti kepada Tuhan. Saya sudah jelaskan
penundukan ini adalah kunci, ya. Tanda tunduk itu adalah tanda dari ketaatan dan kekudusan. Jadi jangan berpikir kalau kemudian kita mau taat, dimulai dari dalam nikah, istri mau tunduk pada suami, kemudian itu akan merugikan hak-haknya. Ya, tidak, saudaraku. Ya, penundukan itu praktek dari ketaatan, ya, dan wujud dari kekudusan. Sebab itu nikah yang diatur oleh firman Allah. Ya, nikah yang diatur oleh firman Allah, bukan hanya oleh kebenaran firman Allah, tapi oleh kekudusan dari firman, mengatur. Ya, istri tunduk kepada suaminya sendiri seperti kepada Tuhan. Nah, inilah. Jadi ketika seorang istri mau tunduk kepada suami, maka yang dia lihat bukan suaminya semata-mata, tapi pribadi Yesus yang ada di dalam kehidupan suaminya. Ya, jadi kalau saya gambarkan begini saja, mungkin lebih mudah begini. Ya. Istri diminta tunduk kepada suami, gitu kan? Tapi istri yang mau tunduk kepada suami, dia harus melihat bahwa di belakang suaminya ada satu pribadi yang besar. Itulah pribadi Yesus. Sehingga ketika dia memandang suaminya, bersamaan dia memandang suaminya, dia melihat pribadi Yesus di situ. Sehingga ketika dia mau tunduk kepada suaminya, dia melihat bahwa penundukan itu adalah penundukan kepada Tuhan. Gitu. Jadi jangan cuma lihat pribadi suami, oh saya mau tunduk pada suami, nanti saya muncul pikiran-pikiran manusia yang membuat seorang istri tidak bisa tunduk. Wah, suami kan saya ini tidak seperti si A si B, suami saya bodoh atau miskin atau apalah, tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan. Itu akan menjadi duri dalam kehidupan seorang istri jika penundukannya kepada suami, dia hanya melihat suami itu sebagai pribadi manusia semata-mata, bukan melihat pribadi Yesus di dalam kehidupan suaminya. Karena jelas Alkitab itu mengatakan, ayat 22, mari coba kita lihat, kita mau belajar ini, gampang kok. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, selengkapnya begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu sendiri seperti kepada Tuhan. Nah itu kan, seperti kepada Tuhan. Jadi bukan semata-mata melihat suaminya, yang lain kali ini menjadi sandungan malah. Seorang istri lain kali tidak mau tunduk kepada suaminya karena suami saya kan begini, suami saya begini, suami saya begitu. Jadi halangan. Ya, tapi kalau dia memandang penundukan yang akan dilakukan terhadap suami itu seperti dilakukan kepada Tuhan, maka tidak ada halangan. Ya. Jadi melihat pribadi suami, di belakang suami itu ada pribadi Yesus. Nah gitu ya. Kalau ini pribadi suami, di belakang pribadi suami itu ada gambaran, ada pribadi Yesus. Ya, itu begini ya. Jadi begini, suami ini Kristus. Ketika dia tunduk pada suami, itu seperti kepada Kristus. Jadi gini. Jadi tidak akan merugikan. Kalau cuma lihat lahirianya ya memang banyak yang tersandung. Ya, saudaraku. Tapi bukan begitu, saudaraku. Jelas sekali kok. Ulangi 22 dan 23. 22 dan 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya. Karena suami adalah kepala istri. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ya. Dialah yang menyelamatkan Jadi tubuh. begitu kan. Jadi kalau ditambah ayat 23, karena suami adalah kepala dari istri, ya, seperti Kristus kepala dari jemaat. Tidak sulit sebenarnya kalau kita memandang, tadi saya bilang,
tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, di situ kita akan melihat bahwa suami itu dia sedang menyinarkan kemuliaan Tuhan. Ini suami, ini Tuhan. Tunduk pada suami seperti kepada Tuhan, kan begini. Rasul Paulus mengatakan suami ini dia menyinarkan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau seorang istri bisa melihat kemuliaan Tuhan ada pada suaminya, maka tidak ada alasan untuk tidak mau tunduk. Tidak ada alasan untuk tidak mau merendahkan diri. Itu adalah Rasul Paulus juga mengatakan itu kewibawaan, kewibawaan yang dimiliki oleh seorang istri ada di situ. Coba kita lihat ya, mari kita mau bahas ini 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus 7. Kita baca ayat 1 Korintus 11 ayat 7, bukan 1 Korintus 7. 1 Korintus 11 ayat 7 mulai. Lihat ini. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Ya, karena laki-laki itu menyinarkan gambaran Allah, gambaran dan kemuliaan Allah. Ayo para istri, lihat itu. Suamimu itu seorang pribadi, mau dia pandai, mau dia saudara menganggap dia tidak pandai, mau dia punya jabatan, tidak punya jabatan, mau dia bisa menghasilkan uang banyak ataupun tidak. Seorang istri harus tahu bahwa seorang suami itu dia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Itu yang daripada suami. Ya, sebabnya kenapa diminta tunduk. Jadi tunduk ini bukan waduh nanti kalau saya nanti diapa-apain, dibully atau diapa, bukan. Tunduk itu bukan berarti saudara nanti dianggap rendah, tidak. Justru dalam penundukan itulah kehebatan seorang istri. Kewibawaan seorang istri itu ada pada penundukan. Karena penundukan itu saya sudah jelas itu bicara tentang ketaatan dan kekudusan. Ketaatan dan kekudusan ini yang dicari Allah dalam hidup kita. Bukan cuma pada istri, tapi tunduk itu bicara tentang ketaatan dan kekudusan. Ini dua hal ini yang dicari oleh Allah dalam kehidupan kita gereja Tuhan. Tuhan ingin kita taat. Tuhan ingin kita hidup dalam kekudusan. Jadi bukan cuma pada istri, tapi secara khusus iya, tapi secara umum ini yang dicari oleh Tuhan. Tanpa ketaatan dan kekudusan kita tidak layak untuk kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang mentaati hukum-hukum firman. Ya, kalau dalam Wahyu 20 ayat 14, berbahagialah mereka melakukan firman. Terjemahan baru bilang membasuh jubah, karena mereka punya hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang kota itu. Itu ketaatan. Jangan istri berpikir saya juga bisa masuk surga. Kalau untuk taat kepada yang kelihatan, seorang istri belum bisa, jangan pikir bisa masuk surga. Oh nanti saya taat pada firman. Taat pada firman, salah satu ketaatan pada firman yang dituntut oleh firman dari seorang istri itu adalah tunduk pada suaminya. Ya, karena seorang istri itu seorang penolong. Namanya penolong. Tapi jangan seorang suami jangan salah mengerti. Oh kamu kan penolong. Iya benar. Seorang istri itu penolong untuk hal-hal yang baik dan penolong ketika menghadapi hal-hal yang tidak baik. Itu. Para istri dengar di sini. Seorang istri sebagai seorang penolong ketika dia dijadikan, kata kitab Kejadian pasal yang kedua, ya, orang-orang muda yang berpikir nanti menikah dengar. Kalau engkau wanita dengar ini. Jadi seorang istri yang dijadikan sebagai seorang penolong, iya, dia menolong untuk hal-hal yang baik.
tapi juga dia penolong untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, gitu. Bagaimana ini bahasa ini? Menolong hal yang baik, menolong yang tidak baik. Nah, menolong yang baik begini. Ya, bantu menolong suami. Kita sudah tahu, saya tidak bicara yang baik. Tapi untuk menolong yang tidak baik. Artinya begini, ketika suami menghadapi hal-hal yang tidak baik, istri jadi penolong dengan mengingatkan, itu tidak benar, itu tidak boleh kamu lakukan, itu jangan kamu lakukan. Itu kan penolong. Dia tidak membiarkan suaminya jatuh, hancur dan binasa. Dia jadi penolong untuk mengingatkan, jangan Pak, jangan itu bisa jatuh, bisa hancur, kamu bisa binasa. Itu namanya penolong. Jadi suami kalau ingin istri jadi penolong yang baik, jangan hanya untuk hal-hal yang baik saja, tapi juga untuk hal-hal yang mungkin suami itu tidak tahu kalau itu salah, suami tidak tahu kalau itu tidak benar, istrinya datang sebagai penolong, menolong, mengingatkan, itu jangan, itu salah, itu keliru, itu tidak benar, itu bisa menghancurkan, itu bisa membinasakan. Itu penolong. Ya, jadi suami jangan pikir kalau istri jadi penolong tunduk harus dalam segala sesuatu. Sudah tahu salah masih minta ditolong lagi. Iya, sudah salah istri mau tolong mengingatkan, tolong menyadarkan, tolong menasihati. Nah, itu yang betul tuh. Ya, itu namanya istri yang tunduk. Dia punya kewibawaan. Coba kita baca tadi. Kita belum terus, saya sudah menjelaskan. Ulangi, 1 Korintus berapa tadi? 7 ayat 11. 1 Korintus 11 ayat 7. Oh, 11 ayat 7 mari. Ya, coba kita lihat ya. Puji Tuhan. Tuhan mengasihi kita ya. Sebab laki-laki tidak perlu menduduki kepalanya. Ia menyinarkan gambaran Ia dan kemuliaan Allah. menyinarkan. Nah, ini yang saya ulangi. Jadi suami dalam nikah, suami itu menyinarkan gambaran Allah. Karena itu suami harus hidup benar. Kalau suami hidup tidak benar, bagaimana menyinarkan gambaran kemuliaan Allah? Suami yang tidak mau hidup benar, suami yang tidak mau diatur oleh firman, suami yang tidak mau digembalakan oleh Tuhan lewat firman, dia tidak menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tapi dia menyinarkan gambaran dan kemuliaan dari setan. Itu juga suami harus tahu ya. Kan setan itu menawarkan kemuliaan kan? Kan dia bilang sama Yesus, kalau engkau menyembah aku, semua kemuliaan, kemegahan, kemewahan dari dunia ini aku berikan kepadamu. Itu suami yang tidak mau taat pada firman. Oke. Mungkin dalam nikah dia jadi suami yang berhasil karena bekerja bersusah payah, tapi dia bukan menyinarkan kemuliaan dan gambaran. Dia sedang menyinarkan gambaran dan kemuliaan setan, wujud dari ketidaktaatan pada firman, praktek dari penurutannya kepada kehendak dari setan. Itu saja kok, cuma 2 itu. Ya, wujud dari ketaatannya, wujud dari ketaatan dan prakteknya, ya, mengikuti apa yang menjadi maunya setan. Yang benar, suami yang benar, suami dalam posisi yang benar sesuai firman, dia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sedangkan perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebenarnya bukan begitu. Perempuan itu adalah kemuliaan laki-laki. Itu. Bukan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Ya, tapi dia adalah kemuliaan laki-laki. Itu betul. Ya. Nah itu, ya. But the woman is the glory of the man. Itu terjemahan itu. Tapi di apa namanya? Terjemahan yang lain yang saya memeriksa. Saya kira itu perempuan itu adalah, ya,
kemuliaan. Itu King James bilang begitu. The woman, perempuan, is the glory, adalah kemuliaan dari laki-laki, bukan menyinarkan. Kalau laki-laki, dia gambaran, dia menyinarkan, menampilkan, menyaksikan, mengungkapkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tapi seorang perempuan, seorang istri, dia adalah kemuliaan dari suami. Ya, nanti kita mau bahas ini. Kitab Amsal banyak bicara ini tentang seorang istri yang harus bagaimana, Ya, itu Kitab Amsal lain kali kita bahas itu nanti dulu, karena kita masih di pokok ini. Ya, jadi itu saudaraku ya. Sebabnya kenapa seorang istri diminta tunduk. Seorang istri yang tidak mau tunduk itu adalah praktik dari ketaatan, wujud dari ketaatan dan kekudusan, sudah saya jelaskan. Seorang istri yang tidak mau tunduk, dia bukan menyinarkan, dia bukan kemuliaan laki-laki, bukan kemuliaan suami. Ya, bukan, tapi sebaliknya kata kitab Amsal. Sudah selesai tadi belum? Ya, coba kita lihat. Nah ini, ayat berapa sekarang? Ayat 8. Ya. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan. Iya. Tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Ya, itu sebabnya perempuan itu kemuliaan laki-laki. Dia tidak berasal, laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Diambil dari rusuk kan? Ketika Adam dibuat tidur, Allah mengoperasi mengambil sebelah rusuk. Pernah itu kamu punya rusuk? Ganjil atau genap? Satu sudah diambil. Coba nanti di rumah itu ya. 1, 2, 3. Begitu. Ya. Jadi begini. Jadi ketika Adam tidur, Adam dioperasi, tulang rusuknya diambil, kemudian jadikan Hawa. Ketika Adam melihat, makanya itu disebut kemuliaannya. Ketika Adam melihat itu Hawa, dia bilang, wah ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Adam begitu bangga melihat Hawa. Coba di Kejadian berapa itu? Kejadian 2. Ya. Kejadian 2. Itu ayat-ayat terakhir dari Kejadian 2. Supaya kita tahu. Ayat 23. Ya, itu Adam begitu terpesona, ya. Gitu seharusnya. Pernah terpesona dengan istrimu? Pernah. Nah, iya. Pernah atau berapa kali? Banyak kali. Seterusnya. Harus seterusnya. Jangan seminggu terpesona, minggu kedua sudah enggak. Sudah ya. Terpesonanya harus selamanya. Ya. Gitu kan, janji di waktu menikah kan hanya maut yang memisahkan kami. Gitu. Artinya terpesonanya terusnya. Itu betul. Ya, jangan andai kata istrimu karena sibuk mengurus bayi toh, balita. Lupa cuci muka, ada arang, harus tetap terpesona. Ya, gitu. Harus bilang my love, I love you. Gitu, harus tetap walaupun ada arang umpamanya. Jadi gitu, itu namanya terpesona. Ya, karena memang begitu kok. Kedudukan istri kan begitu. Sudah temukan ayatnya? Kejadian 2 ayat? Mulai ayat 22. Ya, ayat 22 mulai. Ya, ini luar biasa Tuhan itu ketika menjadikan manusia, nikah manusia itu jangan bilang, "Oh, kok kamu tambah hari kok tambah keriput ya." Itu bukan ya. Ayo yang sudah umur-umuran itu ya, sekali bikin istri itu tetap merasa dikagumi walaupun kerut-kerutnya makin banyak. Saudara ya, bisa ya, kan begitu. Ayo, senang dengarnya kan begitu. Ya. Iya. Ayo kita baca saja, nanti keterusan saya ngomong ini. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan, dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, itu kan
Dari rusuk diambil, dibentuk jadi seorang perempuan, kemudian Tuhan bawa. Inilah, lihat ayat 23. Lalu berkatalah manusia Ya, itu, ketika dia lihat, ada kagetnya, ada terpesonanya. Nah ini, ya lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, inilah dia, tulang dari tulang tulangku, dari tulangku, dan daging dari dagingku. daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Itulah. Adam begitu terpesona. Wah, ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ya, seperti itu. Kenapa itu disebutkan 1 Korintus 11 itu? Ya, terjemahan Indonesia bilang perempuan itu menyinarkan kemuliaan laki-laki, tapi semuanya perempuan itu adalah kemuliaan. Ya, kembali kepada 1 Korintus 11. Jadi sudah seperti itu ya. Jadi Adam melihat, Adam begitu terpesona. Bahkan mungkin saya cuma gambarkan saja, bayangkan begitu terpesonanya dia melihat Hawa. Ya, kamu kalau terpesona melihat bagaimana mulutmu? Bagaimana sama? Tertutup atau terbuka? Nah, itu mungkin saking terpesonanya Adam sampai mulutnya tetap lupa ditutup. Ya. Pernah enggak kamu sama istrimu begitu? Ayo suami-suami di sini ayo jujur. Ya. Itu. Jangan kerutnya setambah banyak kalau lihat. Gitu, bukan begitu ya? Ayo kembali kepada 1 Korintus 11 tadi. Ya, ayat berapa kamu baca sekarang? Ayat 9. Ayat 9. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, Ya. tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Terus, Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya, memakai tanda wibawa di kepalanya, oleh karena malaikat. ya, oleh karena para malaikat. Tanda wibawa itu Efesus 5 tanda penundukan. Jadi kewibawaan seorang istri dalam nikah bukan itu kalau dia hebat, ya, bukan hebat secara lahir ya. Ya, kewibawaan seorang istri di dalam keluarga, dalam nikahnya itu adalah penundukannya. Oleh karena para malaikat ini menuju kepada roh-roh jahat. Seorang istri yang tidak bisa tunduk, ya, kepada suami seperti kepada Tuhan, itu menjadi sasaran dari roh-roh jahat di udara. Ya, itu harus dijaga. Ya, itu harus dijaga, diperhatikan itu dengan baik. Jadi seorang perempuan, seorang istri dia harus memakai tanda kewibawaan. Itu. Kewibawaan seorang istri dalam nikah, di dalam rumah tangganya itu adalah ketaatan dan kekudusan. Itu tunduk. Tunduk sudah saya jelaskan. Itu adalah tanda dari ketaatan dan kekudusan. Kita lihat ke 1 Petrus pasal yang ketiga. Ya, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1, 2, ayat 1 dan ayat yang kedua. Hidup bersama suami istri. Hidup bersama suami istri. Ya. Demikian juga kamu, hai istri-istri. Ya. Tunduklah kepada suamimu. Ya. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada oleh kelakuan istrinya. Oh, ini kewibawaan. Ya, tanpa perkataan bisa memenangkan, itu kewibawaan yang dimiliki. Seego ya. Ini tanpa perkataan. Dia punya kewibawaan. Karena di dalam dirinya ada ketaatan dan kekudusan, itu sangat mempengaruhi kehidupan suami yang mungkin tidak taat pada firman. Suami yang belum menghargai firman, melihat ketaatan dan kekudusan istrinya. Kekudusan itu menjalar, menular.
Saya sudah menjelaskan di waktu yang lalu, kalau di Taurat, ya, seorang yang berpenyakit kusta itu akan menularkan kustanya pada orang lain. Itu. Kenajisan seseorang itu akan menular kepada orang lain kalau tidak ditahirkan. Itu zaman Taurat, tapi zaman kasih karunia, zaman Yesus, kekudusan Yesus menular kepada orang kusta itu dipulihkan, disembuhkan, ditahirkan. Beberapa kebaktian yang lalu, ketika Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong ikut. Ya, orang banyak berbondong-bondong ikut dia. Kemudian jauh di lembah ada orang kusta yang pasti dia sembunyi. Karena orang kusta tidak boleh kelihatan, tidak boleh ada di kerumunan orang banyak. Ya, ada prokes, ada protokol kesehatan tentang orang kusta. Dia harus disingkirkan di pinggir, ya, di luar perkemahan. Jadi ketika Yesus mengajar di atas bukit, orang banyak ada, orang kusta ini tidak bisa datang. Sekarang Yesus di sini, orang banyak di sini. Ya, orang kusta tidak bisa ke sini. Dia pasti ada di belakang sini, bersembunyi di belakang. Sebab kalau dia di antara orang banyak, dia kelihatan, dia dirajam dengan batu sampai mati. Ya, jadi dia itu gambaran saya. Ini Yesus di sini, orang banyak di sini, kan begitu. Orang banyak, sekian banyak orang. Orang kusta tidak bisa dekat sini, tidak bisa. Sedikitnya dia ada di belakang sini, bersembunyi dari pandangan orang banyak. Sebab kalau dia kelihatan, dia akan dirajam dengan batu. Itu hukum Taurat. Ya, itu sebabnya sesudah Yesus selesai mengajar, dia turun dari bukit. Orang banyak berbondong-bondong ikut. Sekarang kalau begini, Yesus di sini. Ya, ini saya mau bahasakan tuh kata berbondong-bondong ikut. Yesus di sini, orang banyak di sini. Nih, kalau orang kusta di sini, dia terancam maut. Kalau ada yang lihat, wah kenapa kamu kusta datang mendekat, dia dirajam. Jadi paling tidak orang kusta di belakang. Kenapa? Karena ketika Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong ikut, itu artinya Yesus datang ke orang banyak atau meninggalkan orang banyak? Hah? Orang ikut. Kalau Yesus, di sini orang banyak kan? Sini orang banyak. Kalau Yesus di sini orang banyak. Kalau Yesus turun dari bukit, orang banyak bukan mengikut dia, menyambut. Ya tak? Tapi karena dia ambil jalan lain yang saya bilang, orang kusta itu paling sedikit dia ada di belakang, bersembunyi supaya tidak kelihatan orang banyak di kompleks ini. Soalnya ketika Yesus turun dari bukit ke arah sana, ini orang banyak mengikut. Nah ini yang namanya mengikut dari belakang. Kalau Yesus turun begini, orang banyak bukan mengikut, menyambut. Itulah bahasanya. Ya, itu di Matius 8 bilang begitu. Ya, ketika Yesus turun dari bukit. Ya, itu ayat 1 Matius 8. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Jadi Yesus bukan turun menghadapi orang banyak. Dia arah ke sana sehingga yang banyak ini ikut. Nah, ketika Yesus turun dari bukit ke sana, itu orang kusta yang sembunyi menampakkan diri. Saya tidak boleh di kompleks ini kan. Ketika ketemu Yesus dia bilang begini, Tuhan, itu, ya, Tuhan kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Itu jelas sekali kalimatnya ya. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat, itu pada ayat 2 Matius 8, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, dia menjamah, aku mau. Ya, itu. Aku mau. Tuhan jamah kan? Aku mau, jadilah engkau tahir, seketika itu juga tahirlah orang itu. Artinya apa? Yesus dalam ketaatannya kepada Bapa datang ke dunia, Yesus dalam kekudusannya dia menularkan kekudusan.
Sehingga yang najis, yang tidak tahir berubah menjadi kudus, menjadi tahir. Kalau Taurat kusta, ya, orang tidak kusta, dia menjamah orang kusta jadi najis. Ya, orang tahir menjamah orang yang tidak tahir, dia jadi tidak tahir. Itu zaman Taurat. Itu yang harus kita mengerti. Hari Selasa kita sempat baca sedikit. Taurat itu bukan menuntun pada kehidupan, tapi pada kematian. Ini akan kita bahas karena memang hal-hal ini hal-hal yang dia di dalam kehidupan gereja Tuhan zaman akhir sudah dicampur baur. Saya mohon pertolongan Tuhan untuk membedakan. Ya. Jadi itu bedanya ya. Saudaraku. Karena itu 1 Petrus pasal 3 kembali soal nikah tadi. Seorang istri yang tunduk pada suami, ya, jika ada di antara suami yang tidak taat kepada firman, mereka dapat memenangkan, ya. Mereka ayat 1 itu, mereka dapat tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Apa itu kelakuan istrinya? Tunduk itu adalah tanda dari ketaatan dan kekudusan. Yang memenangkan suami yang tidak taat, itulah ketaatan istri pada firman dan kekudusan dari penundukan. Itu akan ditularkan kepada suaminya. Itu. Ya. Bukan memenangkan dengan banyaknya perkataan. Sebab Amsal mengatakan, itu seorang yang punya istri yang cerewet, dia lebih, ya nanti lain kali kita baca, lebih baik dia tinggal di suatu rumah aja, ya, gitu. Ya, itu Amsal banyak bicara itu. Ya. Jadi gitu. Jadi seorang istri yang ada dalam penundukan, dia punya kewibawaan. Kewibawaannya adalah karena dia memiliki roh yang taat dan kekudusan. Ini akan menular, ditularkan kepada suami yang tidak taat. Ya, bukan cuma itu. Seorang istri yang ada tanda penundukan, ya, itu berkat Tuhan juga dicurahkan, lewat seorang istri. Sebab seorang istri yang tunduk itu bagaikan membuka tingkap langit. Ayat yang ke-5 dari 1 Petrus 3 tadi. Ya, ayat 5. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Ya, ayat 3 dan 4 itu soal berdandan. Atau baca lengkap saja, ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara ya, lahiriah. Ini perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Artinya bukan tidak boleh berhias ya. Tapi bukan perhiasan lahiriah yang terutama. Ya, seorang istri perhiasanmu janganlah secara lahiriah, itu artinya bukan yang terutama. Ya terus, yaitu dengan mengepang-epang rambut, ya, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ya, sebab kadang-kadang karena persoalan pakaian, wah, kenapa sih istrinya dia bisa punya emas, punya kalung, punya apa? Punya kalung, punya gelang, iya, punya antingnya sudah hampir sekian beratnya sampai telinganya ketarik ke bawah. Oh, kok saya tidak? Kenapa dia? Bisa jadi sumber pertengkaran kan? Oh, dia punya pakaian yang bagus, mahal, yang branded, ya, yang bermerek. Kenapa saya tidak? Habis kamu suami yang malas, suami yang bodoh, suami yang tapi tanpa perkataan. Tunduk, dia punya power. Kalau saya tidak salah, saya kira tanda wibawa ini Inggrisnya itu power, saya tidak perhatikan benar. Ya, dia punya power, have a power, itu wibawa. Ya, di 1 Korintus 11 tadi itu dia punya power, itu penundukan itu power, kekuatan, kuasa. Sebab di situ ada ketaatan, ada kekudusan.
Jadi bukan soal hal-hal yang lahiriah. Ya, seorang istri itu kelihatan berwibawa karena hal-hal yang lahiriah, bukan. Mungkin di mata orang, oh iya, wih, istrinya itu hebat ya. Lihat, istrinya itu kok setiap acara saya lihat dia pakaiannya baru terus. Suaminya pakaian itu 5 tahun lalu saya lihat dia pakai. Saya goyah, oh kasihan kan? Ya itu kan istri itu wibawa itu to have power on her ya. Jadi wibawa itu power dari seorang istri. Karena apa? Di situ ada ketaatan, ada kekudusan. Itu kehebatan seorang istri. Ada di situ. Taat dan kudus. Walaupun ini tidak dihargai oleh dunia. Kita bukan cari penghargaan dunia, cari penghargaan Tuhan. Ya, jadi bukan hal yang lahiriah. Bukan tidak boleh sudah berhias. Bukan tidak boleh sudah pakai ini, beli itu, silakan. Tapi kalau dalam nikah, seimbangkan. Jangan istri sudah 10 kali ganti baju baru, suaminya tidak pernah ganti baju baru. Pernah begitu? Oh tidak pernah, janganlah. Ya, ini lain kali mau beli, oh iya silakan, ayo ada, kita manfaatkan. Lain kali ada berkat, istri bilang, Pak, minggu lalu kita tidak beli, sekarang Papa. Begitu. Terserah suaminya, dia mau bilang, oh iya atau enggak, udah kamu juga, lain kali saya, enggak apa-apa. Sudah 10 kali ditawarkan, istrinya, suaminya, sudah enggak apa-apa, kalau saya enggak apa-apa, mama saja. Itu lain ya. Begitu. Jangan sampai suami bilang, ini istri saya kali-kali biji baru, kok saya dia enggak pernah tawarkan. Jangan ya, jangan begitu. Saya bicara agak tertawa dengan tertawa, tapi inilah maknanya yang kita ambil. Ya, maknanya. Ayat yang kelima tadi. Ya. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Ya, perempuan zaman dulu, perempuan yang kudus berdandan, ya. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Perempuan zaman dulu dandanannya, hiasannya itu ada pada penundukan. Karena di situ ada ketaatan, ada kekudusan. Itu memancar. Ketaatan, kekudusan itu yang dipancarkan oleh Tuhan kepada kita, gereja Tuhan. Dia datang dalam ketaatan, dia datang dalam kekudusan. Dia mati disalib dalam ketaatan, dia mati disalib karena kekudusannya. Dan dia mau semua itu jadi milik saya dan saudara-saudara. Ya, teruskan ayatnya. Kita mau selesai di sini. Ya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Oh, sampai Sarah manggilnya Abraham itu tuan. Saya bisa bayangkan seperti apa penundukan dari Sarah kepada Abraham yang adalah suaminya. Sampai dia rela memanggil Abraham itu sebagai tuan. Ini contoh. Kalau saudara tidak perlu di rumah sudah panggil istri. Ada ayat bilang kamu belajar dari Sarah. Mulai besok panggil saya tuan. Jangan. Iya, bukan itu maksudnya ya, bukan itu. Jangan menerjemahkan Alkitab secara hurufiah saja. Jangan. Ya. Penundukan ini gambar dari penundukan yang sesungguhnya. Ya. Sarah ingin benar-benar ketaatannya adalah tulus sampai dia rela memanggil Abraham itu adalah tuannya. Ya terus dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ya. Makasih. Nah, hasil dari penundukan dari Sarah sudah tahu dia mengalami pembukaan rahim. Ya kan? Kemudian mengandung di masa tua melahirkan. Saya itu gambar kalau hanya untuk hal-hal kita sekarang itu bagaikan pintu langit yang dibukakan. Kemudian Tuhan mencurahkan berkat-Nya.
Itu yang dialami oleh Abraham. Perjanjian Allah kepada Abraham itu diwujudkan di dalam Ishak. Itu hasil dari pembukaan rahim, hasil dari pembukaan pintu langit. Kemudian berkat dicurahkan kepada Abraham. Abraham diberkati untuk menjadi berkat. Dan itu yang kita miliki sampai hari ini. Kita nikmati sampai malam ini, itu adalah berkat Allah kepada Abraham dan Sarah. Ya, bukan karena perkara yang lain. Berkat Allah tidak akan tercurah kalau Ishak tidak lahir. Ishak tidak lahir kalau Sarah tidak mengandung. Sarah tidak akan mengandung kalau rahimnya tidak dibuka oleh Tuhan. Yang tadinya mandul dibuka karena ketaatan. Ya. Walaupun Abraham sih ada bohongnya sedikit, ya, tapi jangan diikuti. Ya, Abraham kan ada bohongnya sedikit. Itu kelemahan manusia. Sama dengan saya dan saudara-saudara, kita di dalam dosa, dalam kejahatan, tapi kasih karunia mengubah kita menerima keselamatan. Seharusnya dihukum karena dosa, tapi kita diberi keselamatan. Abraham juga begitu kan. Nanti ketika datang di satu daerah, ada Raja Abimelek di sana. Ya, Abraham karena Sarah istrinya cantik, dia bilang, nanti kalau orang tanya, jangan bilang kalau kamu itu istri saya, suamimu. Bilang saja kita bersaudara. Ada benarnya tapi juga ada salahnya. Ya. Mereka dua benar bersaudara. Benar. Saku, ya, dari lain ibu atau lain papa. Tapi mereka bersaudara. Ya. Di zaman dulu. Ya, tapi yang disembunyikan oleh Abraham itu adalah jangan katakan kalau aku ini suamimu. Nah, ini bohong-bohongnya Abraham. Nanti sudah bertanya, kenapa Abraham tetap diberkati padahal dia ada kesalahan? Itu kasih karunia kepada Abraham, itu juga kasih karunia Allah kepada saya dan saudara-saudara. Kita tidak layak, Allah melayakkan kita karena kasih karunia. Bukan Taurat. Abraham bukan hidup di zaman Taurat. Taurat nanti ada 500 tahun sesudah Abraham. Ya, kalau Allah tetap memberkati Abraham, sekalipun Abraham itu ada sedikit bohongnya, dustanya, tapi Allah tetap memberkati Abraham, itu karena kasih karunia. Ya, itu ingat. Itu karena kasih karunia. Tadi saya bilang Kejadian 20, coba Abraham ketika datang ke tanah Negeb, ya, dia menetap di Kades dan Sur. Dia tinggal di Gerar sebagai orang asing, ya. Kemudian ayat 11, Kejadian 20 ayat 11. Lalu Abraham berkata, aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Ya, jadi Abraham, itulah pikiran manusia kita yang lain kali menyesatkan kita. Ya, di dalam studi kita, praktek dari penyesatan itu adalah pikiran. Abraham berpikir, waduh, di tempat ini kan orang-orang di sini orang tidak takut pada Tuhan. Kalau mereka tahu saya ini suamimu, saya dibunuh, kamu diambil. Abraham bukan memikirkan pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, janji Tuhan. Ya. Tapi pikiran manusianya. Nah, itu hati-hati. Pikiran manusia kita lain kali muncul. Ya, bisa muncul kapan saja dan itu bisa menyesatkan kita. Ya, aku berpikir takut akan Allah tidak di tempat ini, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula, ia benar-benar saudaraku. Iya, Sarah itu benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Jadi sebenarnya di zaman dulu memang diizinkan begini, ya.
Zaman sekarang ada hukum yang mengatur. Dia benar anak ayahku, satu ayah, lain ibu. Gitu. Jadi ketika ditanya dia itu Abraham mengaku dia saudaraku, betul. Bohongnya jangan bilang kalau aku suamimu. Ya. Itu hampir mencelakakan ketika Sarah dibawa ke istana Abimelek. Tapi ini juga sebenarnya usaha dari setan untuk menggagalkan. Wah, ini kalau lebih jauh saya mengatakan ini usaha dari setan untuk menggagalkan perjanjian tentang benih. Kejadian 3 ayat 15. Benih perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Iblis tahu ada perjanjian benih. Dia mulai kira-kira, jangan-jangan benih itu yang meremukkan kepalaku ini nanti keturunannya Abraham dengan Sarah. Karena itu dia cekal, dia menggunting di sini. Ya, ini sebenarnya juga adalah usaha iblis. Ya, Sarah dibawa ke istana. Ya, Abraham itu dipuji malah. Ya, dipuji luar biasa. Dikasih kambing, domba dan lain sebagainya. Ya, tapi sebelum Raja Abimelek menyentuh Sarah, ya, itu Tuhan sudah datang menolong. Sehingga benih Allah lewat Abraham tidak tercemar. Ini perjanjian tentang benih. Ini ada di dalam kitab Matius pasal 1. Lain kali kita bicara, siapa tahu Natal nanti kalau Tuhan beri umur panjang kita bicara soal perjanjian benih. Ya. Atau kalau tidak nanti dalam kebaktian studi. Ya. Ya. Seperti itu ya. Jadi di satu sisi karena Abraham sempat bimbang pikirannya, jadi dimasuki dengan perasaan takut, bukan percaya kepada Allah. Hal ini kemudian terjadi. Ya. Gitu. Jadi Sarah melewati proses seperti ini. Ya, sebelum Ishak lahir. Ishak itu adalah gambar dari Kristus. Jadi sampai kepada kelahiran Ishak itu benih Allah di dalam Abraham tidak ternoda. Allah yang menjaga. Iblis tidak tahu. Ya, nah seperti itu. Jadi ketaatan Sarah sampai seperti itu. Nanti kalau ditanya kamu bilang, jangan bilang aku suamimu, bilang aku saudaramu. Memang ada benarnya, tapi ada bohongnya. Ya, sekali lagi, kalau sudah bertanya kenapa Abraham tetap diberkati? Karena Abraham menerima kasih karunia. Seperti saya dan saudara-saudara harusnya dihukum, tapi Tuhan beri kita kasih karunia sehingga kita tidak dihukum, tapi kita diselamatkan. Itu kebaikan Tuhan yang tidak boleh dilupa. Ingat itu. Sehebat apapun hidup saudara di dunia ini, jangan lupa kebaikan Tuhan. Ya, kita harus ingat. Ya. Nah itu Sarah. Jadi ketaatannya sampai rela memanggil Abraham itu tuannya, dia mengalami pembukaan. Rahim yang mandul dibuka oleh Tuhan. Kemudian mengandung Ishak pada masa tuanya dan melahirkan. Dari keturunan Ishak inilah Abraham Ishak berkat itu sampai kepada kita malam ini. Perjanjian Tuhan kepada Abraham kita bisa miliki sampai malam ini. Bisa dimiliki oleh kehidupan seorang istri yang tunduk pada suaminya sendiri. Di dalam penundukan itu dia hidup berpegang pada ketaatan dan kekudusan. Penundukannya karena dia lihat bahwa di dalam suaminya ada pribadi Yesus yang harus dia kasihi. Begitu juga suami, kita belum bahas malam ini. Kenapa suami harus mengasihi? Ya, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus sudah mengasihi jemaat. Jadi suami mengasihi istri melihat kepada Kristus. Tapi akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Ya,
saya ingin tambahkan adalah kerusakan dari nikah itu kalau tidak ada penundukan. Kalau dalam nikah tidak ada ketaatan, tidak ada kekudusan. Mungkin di dunia nikah itu baik, tapi di mata Tuhan itulah nikah yang rusak dan tidak layak untuk meningkat dalam kebahagiaan nikah yang rohani. Tidak layak untuk masuk dalam kebahagiaan pesta kawin anak domba. Kita ingat itu, ya, supaya kita belajar, baik kita sebagai seorang istri, seorang suami, kita jemaat Tuhan, kita semua diminta untuk tunduk, taat, dan dengar-dengaran kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, penundukan kita kepada Tuhan itu praktik dari ketaatan, itu wujud dari kekudusan Allah ada di dalam kita. Dan ini akan bisa menjalar ke orang lain. Tuhan inginkan jadi milik kita. Tuhan memberkati, kita datang kepada Tuhan. Jemaat di Tumaratas yang di rumah mengatur sendiri, ya, ketika sudah datang dalam doa penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan dibesarkan, Tuhan dipermuliakan. Dia baik dan dia malam ini, ya, berkat Abraham terus dialirkan kepada kita. Ingat penundukan Segoya itu di sana ada ketaatan, ya, menyimpan ketaatan dan kekudusan. Itu power, kata 1 Korintus 11 tadi. Tanda wibawa itu adalah itu power, ya. Itu kekuatan, itu kuasa yang ada pada seorang istri. Seorang istri dalam mengatur nikah rumah tangganya, aturlah dengan ketaatan dan kekudusan. Itu wujud dari penundukan. Haleluya. 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 Alangkah indahnya hidup ini jika Allah, haleluya, beserta yang sudah mengambil waktu mengikuti ibadah bersama kami. Tuhan memberkati. Nah, jika saudara masih ingin mengikuti ibadah-ibadah kami, mendengarkan firman Tuhan, kita akan bertemu pada hari Minggu pagi nanti. Tapi jika saudara merasa juga saudara diberkati oleh firman Tuhan, bagikan ini kepada saudara-saudara, keluarga saudara. Alangkah indahnya. Haleluya.